أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا يا رب العالمين. Namun sekalian, jamaah muslim yang bersama, semoga selalu terjaga serta Allah SWT. Kita masih pada bab guru atau bab tipu muslihat iblis, masih pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau pesan dari kitab Minhajul Qasidin. Pesan ini ditulis oleh seorang Habib Agung. Lalu kita bayangkan seorang hakim agung masih sempat menulis buku. Nah, gelarnya Al-Imam Najmuddin, namanya Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dan semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mungkin kalau nanti pengen lebih tahu detail terkait nama-nama setan begitu, sekaligus tugas-tugasnya, itu ada buku bagus, tapi saya nggak tahu ya sudah diterjemahkan atau belum. Ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, orang Kuwait. Nama kitabnya Alamul Jinni Wasyayatin ala Dha'il Kitab wa Sunnah, dunia jin dan dunia setan sebagaimana menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu banyak ukiran-ukiran ucapan salaf dulu juga. Nah, misal contoh yang di situ ada pembahasan tentang setan yang atau jin yang amirul bait, penghuni rumah. Itu pembahasannya sebenarnya. Kita masih tentang dunia. Jadi orang pemilik dunia itu bisa juga tertipu. Nah, maksudnya dunia yang dipakai untuk amal soleh. Bagaimana dengan dunia yang nggak dipakai amal soleh? Lebih parah lagi. Yaitu waba'duhum, sebagian dari mereka yasrifu atau yusarrifu al-mala fi zukhrufatil masjid. Jadi sebagian mereka itu menghabiskan uang untuk menghias masjid, pojok-pojoknya begitu, taman-taman dibikin indah, wa tazyinihi bin nuqush allati hiya manhiyun anha, dan menghias masjid dengan ukiran-ukiran yang mana itu terlarang. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qudamah. Wa syaghilatun lil musallin, dan itu menyebabkan orang yang salat jadi sibuk. Memang kita ini, mohon maaf ya, orang Indonesia, khusus orang Jawa, kalau di tempat kita dekat dengan Jepara, nggak maaf, kadang masjid itu di apa ya, ada ukir-ukirannya. Kayaknya ada itu masjid baru itu di Tirto Agung, ukirannya ramai. Nah ini sebagian atau semuanya saya nggak tahu. Memang saya nggak sekali menemukan kayak gini, itu hal itu katanya terlarang karena menyebabkan orang Islam itu jadi sibuk. Nah, Anda nggak tahu kalau antum masuk di sana rasanya bisa khusyuk banget atau enggak, Anda nggak ngerti. Tapi teman-teman sekalian, ini mohon maaf ya, kalau kita melihat orang salaf kuno dulu, ini kan perbandingan dengan zaman dulu ya, antum coba cari asar satu aja di era salaf yang mereka sibuk nyari sumbangan untuk bangun masjid, masih nggak ketemu. Contoh yang mudah lah, Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Bukankah zaman itu banyak orang kaya? Bukankah Abdurrahman bin Auf itu kalau kafilah dagangnya datang ke Madinah itu sampai bikin bumi bergetar? Tapi masjidnya modelnya begitu, cuman ada fondasi kecil, kasih tiang, atapnya ilalang. Kalau mau dibikin marmer zaman itu bisa itu, subhanallah, dengan hartanya itu. Nah, kenapa nggak dibikin begitu? Kenapa Rasulullah nggak, mohon maaf, meninggalan dana? Saya mohon maaf. Itu karena memang
fokus masjid itu bukan bangunannya, tapi roh penghuni masjid itu rohnya. Tapi saya nggak berani suudon dengan orang-orang zaman sekarang. Mungkin masjid dihias itu untuk menarik orang yang belum terbiasa ke masjid. Jadi kalau masjidnya bagus kan senang. Nah, ya kita selalu suudon. Nah, mungkin zaman sekarang itu butuh masjid bagus biar orang nyaman gitu. Allah. Ini kan ulama zaman dulu ya 700-an. Kalau kita levelnya udah level sekarang. Fa innal maqsuda minas sholati al-khusyu' wa hudurul qalb. Maksud dari salat itu khusyuk dan hati itu hadir, sedangkan hiasan-hiasan itu mungkin akan mengganggu mungkin. Nah, kalau orang yang lihatnya begini, apalagi ornamannya sampai atas, jadi begini. Nah, nggak tahu. Wa dzalika yufsidu quluba al-musallin, karena itu dapat merusak hati orang-orang yang sholat. Nah, kadang kayak gini tuh mungkin perlu. Kalau Allah Ta'ala, Anda pernah dengar seorang ustadz bilang, silahkan hias masjid, tapi usahakan jangan di tempat di arah barat. Nah, di samping, di belakang, bagaimana mau dikasih apa begitu, nggak apa-apa, yang penting pas saat sholat tidak mengganggu, karena memang setan kan kenceng gitu nih. Nah, kita sholat tuh berusaha untuk memalingkan kita. Kalau media depannya aman kan, insya Allah aman. Kayak gini polosan ini kan, insya Allah aman, insya Allah. Nah, fa'amma in kana al-malu alladhi sarafahu fi dzalika haraman kana ashadda fil burud. Kalau harta yang dipakai itu pakai harta haram, maka itu lebih parah lagi. Karena memang orang zaman dulu itu tahu menghias masjid itu tidak boleh. Ya udah, karena nggak boleh pakai duit haram aja. Kayak teman-teman saya dulu, ketika dapat duit haram, dia belinya rokok. Kan sama-sama haram, ya udah kita buang pakai rokok begitu. Nah, dipakai untuk hal-hal yang sama-sama haram. Itu lebih parah lagi mungkin. Kata Ibnu Qudamah, karena asyadda fil buruk, itu dia tertipu lagi dahsyat banget. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Malik bin Dinar ini kisahnya masyhur. Dulu beliau ini siapa? Malik bin Dinar ini? Beliau kan tabi'in. Beliau itu dulu preman pasar, tukang malak. Anda di Semarang belum pernah lihat preman yang mintain pedagang itu, belum pernah lihat. Tapi di Jabodetabek biasa diminta pedagang 1.000 itu berapa, jadi muter begitu. Di sini kok belum pernah lihat. Nah, Malik bin Dinar itu kerjanya begitu. Terus tukang mabuk. Singkat cerita, di pasar itu melihat perempuan cukup cantik banget. Akhirnya sampai ke rumahnya, bermaksud untuk dinikahi. Singkat cerita, enggak berani nolak karena preman pasar. Akhirnya dikasihkan. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang cantik sekali. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, makin lucu. Nah, ketika usianya udah mulai menginjak 3 tahun, 4 tahun begitu, Malik bin Dinar masih mabuk. Tapi setiap mabuk itu udah beli gitu, tinggal mau mabuk, sama putrinya itu minuman kerasnya ditumpahin. Ya karena anaknya dia cuma tersenyum aja. Nah, jadi seolah-olah Allah itu sudah dakwahin dia ya, berhenti mabuk. Tapi Malik bin Dinar nggak mau dengar. Singkat cerita, di usia 5 tahun apa 7 tahun begitu, dia makin cinta sama putrinya. Putrinya meninggal. Maka dia mabuknya makin parah. Di suatu malam dia tidur, mimpi ketemu putrinya. Putrinya ada di pintu surga, nunggu bapaknya. Kata putrinya, "Pak, tak tunggu ya, kamu jangan nyasar." Terus kemudian mulai langsung tobat. Kemudian kezalimannya itu dikembalikan semuanya, nggak tahu gimana caranya, nyicil mungkin. Terus kemudian dia belajar ilmu sampai jadi ulama. Itu menurut saya tuh kisah kayak gini tuh
susah dicerna dengan akal. Misalnya orang biasa ngerampok, tiba-tiba tobat ke masjid, belajar ilmu, jadi ulama beneran, terus kita ambil ilmu dari dia, itu kan sulit ya. Dulu itu kan ngerampok. Berarti yang dilakukan Malik bin Dinar itu sesuatu yang sampai di batas kewajarannya, sampai orang bisa apa ya, bisa ambil ilmu dari beliau. Dan orangnya ini setiap ucapan itu jadi rebutan orang-orang untuk diamalkan. Nah, itu sekedar kisah singkat tentang Malik bin Dinar. Jadi kalau kita punya teman-teman atau keluarga yang marsul itu nakal-nakal gitu, didoakan aja, siapa tahu jadi kayak Malik bin Dinar, nggak ada yang tahu. La ayyahdikallahu la antah dia gimana itu? La dia bikallahu rajulan khairun min pemerintahan. Kamu kalau ada orang dapat petunjuk lantaran kamu, itu lebih baik daripada kamu dapat onta merah. Satu orang aja, kata Rasulullah, karena kita nggak tahu, siapa tahu dari itu nanti dia ngasih petunjuk banyak orang. Ya kayak Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, itu mengislamkan cuma Umar, tapi dampaknya dari Umar mengislamkan ribuan orang, bahkan lebih mungkin. Tapi lanjut, atarajul masjidah, ada orang masuk masjid, fawaqafa 'alal bab, kemudian dia berdiri pintu, waqal, dan berkata, misli, sepertiku. Dia di pintu melihat orang ramai di situ. Wah, misli, orang seperti itu, la yadkhulu baitallah, enggak boleh masuk masjid kayak gini nih. Mungkin karena dibangun dengan harta haram atau banyak ornamennya. Saya nggak layak masuk masjid ini, cari yang lain. Jadi dia melihat bahwa dirinya suci, masjidnya yang najis. Fakataba fi makanihi sadiqan, kemudian dia naruh di posisinya itu teman yang lain. Kamu aja yang sholat situ, aku enggak. Masya Allah. Fabihada, ini menurut Ibnu Qudamah, tapi kan zaman kita model kayak gini nggak ada. Fabihada, yang model seperti ini, yang bagi anna ta'azzumal masajid wa huwa ayyara talbitha al-masjid bidukhulihi fihi fi nafsihi jinayatan al-masjid. Harusnya orang seperti ini itu melihat zat keagungan masjid. Harusnya dia melihat dengan dia masuk masjid, maka masjid itu jadi ternodai, dan itu merupakan keburukan buat masjid. Orang punya hati begini kan begitu. Harusnya bukan masjidnya yang dicacat, tapi orang yang mau masuknya. La ayyara talbitha al-masjid bil haram, tidak melihat masjid ini dikotori dengan hal yang haram. Jadi kayak tadi itu ya, dengan barang haram atau dihiasi dengan hiasan-hiasan ornamen. Nah, teman-teman sekalian, sebelum tak lanjut, beliau ini kan memang Ibnu Qudamah itu mazhabnya Hambali. Orang-orang mazhab Hambali itu memang kalau kita lihat hati-hatinya itu tinggi. Bukan berarti mazhab yang lain tidak, enggak begitu loh gitu. Jadi pahami begitu. Tapi memang orang-orang yang bermadzhab Hambali itu zaman dulu kehati-hatiannya tinggi begitu. Terkait makan barang haram itu hati-hati sekali. Nah, tentu jenengan pernah dapat cerita ya bahwa Imam Syafi'i itu pernah berkunjung ke Imam Ahmad, disuguhi makan tuh habis banyak deh. Maka pembantunya kaget, kok makanmu banyak sekali? Alasannya, karena aku yakin yang disuguhkan oleh Imam Ahmad tuh pasti halal 100%. Maka aku nggak ragu untuk makannya. Dipolin gitu. Kalau kita kan ngepolin makan bukan karena, kalau saya bukan karena hal haram, tapi lauknya cocok. Nah, cocok penambahnya bisa berkali-kali. Taibau bisukhrufid dunya minhu 'ala Allah, atau dengan ujung-ujung dunia dari dia atas Allah. Jadi harusnya masjid itu enggak untuk pamer-pameran, tapi malah dipakai untuk itu. Kayak ini sebenarnya enggak boleh menurut ulama zaman dulu. Faghururu hadza min haitsu annahu yaral munkara ma'rufa. Nah, tipu muslihatnya di sini adalah dia melihat yang mungkar itu jadi ma'ruf. Wallahu ta'ala. Tapi
Satu alinea lagi bahwa ini firqatul ukhra, dan golongan yang lain lagi itu yahfadzuna al-amwala wa yumsikunaha bukhla. Jadi sebagian dari mereka itu ada yang menjaga hartanya terus ditahan karena pelit. Kemarin kata pelit itu sudah kita singgung. Jadi ada dua. Nah, syuhun sama bukhlun. Kalau syuhun itu dia belum kaya aja udah pelit. Nanti kalau aku punya duit bakal pelit gitu. Tapi kalau bukhlun itu umum, atau bisa juga diartikan saat miskin dia itu punya cita-cita agung. Nanti kalau aku kaya aku akan melakukan ini. Tapi begitu kaya dia melihat kebutuhan itu banyak, terus kemudian ditahan hartanya, nggak mau dikeluarkan di jalan yang ma'ruf. Tsumma yashtaghiluna bil ibadati al badaniyah. Jadi orang ini menahan hartanya karena pelit, terus kemudian dia sibuk dengan ibadah-ibadah badan, bukan ibadah harta. Kalau kita lihat jenis ibadah itu kan secara jenis ya, itu terbagi menjadi 4. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta. Antum kalau lihat yang kita lakukan itu, yang orang-orang Islam lakukan, itu pasti nggak keluar dari ini, pasti ini gitu. Apapun jenis ibadahnya pasti nggak keluar dari 4 ini. Allati la tahtaju ila nafqatil mal, yaitu dia sibuk dengan ibadah-ibadah badan yang tidak butuh untuk keluar duit. Kasihan seperti puasa, wassalati dan sholat, wa khatmul Quran, Al-Quran. Tapi di sini sang imam bukan mencela ibadah ini, tidak. Nah, ini harus fokus juga, tapi hartanya buat dikeluarkan. Karena memang sifat pelit ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada, nah cuman lagi pas nggak ingat di sini. Wa hum maghruruna li anna al-bukhla mahlakun, dan ini jelas tertipu karena sifat pelit itu dapat membinasakan. Nah, jadi biasanya orang yang pelit itu entah kenapa harta itu jadi nggak mau nempel sama dia. Kadang kisah-kisah orang pelit itu banyak sekali. Nah, bahkan pelit pada dirinya sendiri, sampai sama dirinya aja pelit. Nah, taib waqad istaula ala qulubihim, dan ini telah menyelimuti hatinya, telah menguasai hatinya, sifat kayak gini. Fahum muhtajuna ila qam'ihi bi ikhraji al-mal. Maka orang seperti ini tuh perlu dicongkel begitu hartanya, perlu dipaksa. Di cerita sedikit bahwa ada bapak orang daerah Mangkang kalau nggak salah itu, dulu kerjanya bapak saya. Singkat cerita itu, dia cerita dulu dia itu pelit, tapi terus dia sadar bahwa ini tipu muslihat iblis. Jadi kalau sedekah ya kecil-kecil aja, 1.000, 2.000 masuk masjid gitu. Nah, yang kira-kira dia nganggap bahwa itu duit. Nah, suatu ketika dia cerita, ketika dia nanya kok bisa dermawan banget, dia cerita waktu pertama kali keluar duit 50.000 kalau nggak salah masuk masjid, maksa begitu, dia itu semalam nggak bisa tidur, masih kebayang duit 50.000-nya masuk masjid. Tapi dilawan, masya Allah, tapi dilawan. Nah, ini seperti ucapan Ibnu Qudamah ya, jadi memang harus dipaksa. Nah, karena dengan dermawan itu insya Allah hartanya bakal nambah. Sebagaimana kata Rasulullah, mana kasat sodakotun min malin, harta sedekah itu nggak mungkin berpulang. Faqad ishtaghalu anhu bi fadaila la tajibu alaihim. Dia terlalu sibuk dengan hal-hal fadilah-fadilah amal yang mana itu tidak wajib atas mereka, hanya sunnah, tidak wajib. Nah, terakhir satu bercerita, wa mithalu man dakhalat fi thawbihi hayyatun. Perumpamaan dia itu seperti perumpamaan orang yang ada ular masuk dalam bajunya, hayyah. Jadi ular masuk dalam bajunya. Saya jadi ingat dulu waktu awal belajar di Libya itu, ada seorang ustadz dari Mesir.
namanya Ustaz Abdul Fattah Asyusha. Itu kadang memang orangnya agak aneh om. Jadi kadang namanya anak baru kan bahasa Arabnya belum kencang dia. Ditanya sama dia, ya Talib, Abu Kahayyun. Nah, bapakmu masih hidup gitu. Alhamdulillah satahayin ya Ustaz. Wa ummuka, ibumu? Ummi hayyatun. Ibuku ular katanya. Harusnya kan Umi hayyun gitu aja. Enggak usah pakai tamat butol. Dia kan baru tamat butol. Yang paham ketawa. Dia bingung gitu. Abu Kahayyun ditanya lagi. Nah, Ustaz Abi hayyun alhamdulillah. Wa ummuka? Ummi hayyatun. Dia nyebut sendiri, ibu ular sahabat berkali-kali. Ya Allah, akhirnya langsung disetop sama temannya itu. Karena dibully sama ustadznya, memang begitu orang-orang Mesir itu. Ya nggak semua dibully sama ustadznya, akhirnya temannya ada yang bilang ayat aja, bilang ayat. Ayatun itu ular, ayatun Allah. Sadar di mukanya langsung ya orang, mohon maaf, orang Sunda lagi malunya tinggi ya, namanya pun masih ingat nih, Kosasi. Lanjut, fashtaghala anha bitawhi asakan jabin, tapi dia sibuk malah ngerebus sakan jabin, bukan sudah ya, jadi cairan yang di situ ada cuka, ada madu, kemudian ada perasan jeruk, litas kunabihi as-safra. Jadi nanti dengan itu nanti ularnya disiram biar kabur. Ini kan orang nggak bener Pak. Orang lagi kemasukan ularnya aja dibuang, nggak usah sibuk rebus gitu, nanti ularnya disiram. Lucu ini. Pernah teman saya itu tikus lari masuk ke bajunya. Kan itu harusnya dipegang terus dibuang Pak ya. Itu enggak, ambil pisau dipegang aja gitu kan. Sana buang dulu, kalau mau dimatiin nanti diketok di luar. Tapi Allah Ta'ala. Tapi soal di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait orang yang tertipu dalam masalah urusan terkait zakat. Kok bayar zakat tertipu? Nah, ini ada pemaparannya insyaallah. Tapi ilahuna sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.